Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3? Sudah siap belajar hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat jamak. Pengertian sholat jamak. Jamak menurut bahasa artinya sholat yang dikumpulkan. Menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dilakukan secara beruntun dalam waktu sholat. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau waktu isya. Akan tetapi kalau untuk subuh, sholat subuh itu tetap dikerjakan pada waktunya, tidak boleh dijamak. Dan hukum sholat jamak adalah boleh apabila sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara zuhra ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat qabla an yartahila shalla zuhra summa rakiba. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat bepergian sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau mentakhirkan salat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamaknya. Nah, jika matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau salat zuhur dulu, kemudian beliau naik kendaraan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa Islam tidak memberatkan dan bersifat fleksibel atau luas terhadap situasi dan kondisi manusia. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak dibagi menjadi dua macam. Yang pertama jamak takdim. Jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat fardu pada waktu yang dikerjakan pada awal waktu. Misalkan menjamak zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, ini namanya jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dikerjakan pada akhir waktu. Contohnya, sholat maghrib dan isya. Kalau apabila jamak takhir maka dilakukan pada waktu isya. Selanjutnya, syarat sholat jamak. Yang pertama, sedang dalam perjalanan atau musafir. Akan tetapi perjalanan tersebut bukan dengan niat maksiat. Jarak perjalanan sekitar 80,6 km atau lebih. Ini menurut sebagian ulama. Akan tetapi ada sebagian ulama yang berbeda pendapat bahwa jarak perjalanan boleh kurang dari 80,6 km. 80,6 km itu seperti dari Denpasar ke Singaraja. Kemudian selanjutnya dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat. Misalkan hujan lebat, kemudian dikhawatirkan jika hujan lebat dan waktu sholat akan habis sebelum melakukan sholat. Kemudian dalam keadaan sakit. Jadi kalau dalam keadaan sakit ini diperbolehkan juga untuk menjamak sholatnya. Pelaksanaan sholat jamak. Cara sholat jamak takdim. Yang pertama, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Yang pertama, niat dulu. Kita melakukan sholat zuhur dulu 4 rakaat dengan niat usolli fardhu zuhri 4 rakaatin jama'an taqdimin ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Kemudian setelah melakukan sholat zuhur, langsung dilanjutkan kembali, berdiri lagi, diteruskan mengerjakan sholat asar 4 rakaat lagi dengan niat usolli fardhul asri 4 rakaatin jama'a taqdimin ma'a dhuhri adaan lillahi ta'ala. Ini boleh berjamaah ya. Jadi boleh imaman atau makmuman.
Kemudian nanti untuk sholat maghrib dan isya juga seperti itu. Nanti anak-anakku bisa lihat di buku niatnya. Kemudian yang kedua adalah sholat jama' takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Ketika masih dalam waktu sholat zuhur, maka kita berniat bahwa sholat zuhur akan dikerjakan pada waktu asar. Jadi ketika dalam perjalanan, kemudian sudah datang waktu zuhur tapi tidak dapat berhenti, maka kita niatkan dalam hati bahwasannya nanti waktu zuhur akan kita laksanakan pada waktu asar. Setelah masuk waktu asar, kita mengerjakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin jama'a ta'khirin ma'a asri adaan, boleh imaman, boleh makmuman, lillahi ta'ala. Selesai sholat zuhur, kita langsung mengerjakan sholat asar. Ya, niatnya bisa anak-anakku lihat di dalam buku. Jadi sholatnya beruntun ya, nggak boleh habis sholat zuhur langsung berdiri lagi langsung sholat asar. Tidak boleh ada berbicara dulu kemudian baru sholat asar, tidak boleh. Jadi harus setelah selesai sholat zuhur langsung berdiri kembali sholat asar, sama jama' takdim dan jama' takhir. Oke, baiklah, tugasnya hari ini mengerjakan halaman 23 ya. Setelah dikerjakan, mohon mama-mama orang tuanya untuk memfoto dan mengirimkan hasil tugas tersebut ke nomor saya melalui WA. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang belum difahami, anak-anakku bisa japri ke Bu Kikin ya, bisa menanyakan langsung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.